Cloud Infrastructure dari Wowrek yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi Sugiarto sebagai IT Solution Architect from Wowrek. Boleh kita minta tepuk tangannya sekaligus, dan kepada Bapak Dodi Sugiarto, disilakan Bapak. Makasih. Ya, selamat siang. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara kami di siang hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing salah satu produk unggulan kami di Wowrek, yaitu Cloud Infrastructure as a Service. Secara singkat, seperti yang udah dijelasin sama Pak Rudi sebelumnya, Wowrek memulai bisnisnya di US sejak 2001. Kami memulai dari sebuah hosting company saat itu, berkembang dari tahun ke tahun dengan berbagai layanan dan produk. Kami terus mengembangkan diri hingga kami bisa menjadi sebuah cloud provider dan managed service provider saat ini. Di tahun 2010, Pak Rudi mulai establish Wowrek di Indonesia dengan tujuan untuk expand market di Indonesia dan Asia Pasifik pada waktu itu. Kami memiliki banyak sekali certified engineer yang expertise di bidangnya masing-masing, yang tentunya siap untuk melayani kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Dan fokus kami di Wowrek, kami adalah merangkai solusi yang cocok, yang sesuai, yang ideal, yang tujuannya untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian, baik end customer Bapak Ibu sebagai nantinya partner dari Wowrek ataupun customer kami. Kami merangkai produk solusi-solusi tadi itu untuk Anda sekalian daripada kami mendeliver hanya suatu produk saja. Jadi yang kami deliver sebenarnya adalah solusi, bukan hanya sebuah produk. Sebagai cloud provider, kami berusaha mendeliver satu produk yang namanya Cloud Infrastructure as a Service. Kalau boleh saya jelaskan secara singkat, Cloud Infrastructure as a Service itu sebenarnya adalah layanan infrastruktur yang bisa diakses dari global network yang kita kenal sebagai internet. Ya. Di layanan ini sangat dibutuhkan untuk cloud computing yang saat ini lagi tren. Nah, di cloud computing menggunakan cloud infrastructure untuk running berbagai workload yang dia butuhkan, seperti software, application, AI, machine learning, monitoring, dan berbagai hal di atas cloud infrastructure kami. Sebenarnya kenapa sih kita itu mulai beralih ke cloud computing saat ini? Bukannya yang sebelumnya juga jalan-jalan saja, nggak ada masalah. Nah, jadi cloud computing banyak dipilih karena cloud computing ini dinamis sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini. Ya, jadi kebutuhan bisnis saat ini membutuhkan kita untuk berkembang, growth, scale up, dengan cepat, bahkan tuntutannya adalah instan, bukan hanya cepat saja. Nah, itu dapat dipenuhi dengan kita melakukan workload kita di atas cloud infrastructure. Jadi semuanya dapat di-provide dengan begitu cepatnya. Dan kemudian cloud infrastructure sangat membantu kita dalam cost efisiensi. Nah, itu yang menjadi titik awal kenapa saat ini kita sangat merasa cocok bahwa cloud computing itu cocok dengan yang kita butuhkan. Jika mungkin 30 tahun lalu kita mulai di awal bahwa semua aplikasi dan OS itu harus diinstal di bare metal. Nah, hingga saat ini bahkan kita mulai tidak tahu kita menginstal aplikasi ataupun OS kita itu di mana sebenarnya. Karena kita sudah tidak tahu letak fisiknya di mana, itu sudah tidak menjadi prioritas lagi. Yang penting semuanya bisa jalan. Nah,
hal itu seiring dengan perkembangan dari waktu ke waktu. Jika dulu kita mulai dari sesuatu yang physical server yang kita kenal dengan bare metal, kemudian kita berkembang di mana bare metal itu berkembang jadi begitu besar, kita tidak bisa menggunakan resource yang begitu besar sendirian, tidak efisien. Akhirnya muncul teknologi yang namanya virtual machine, di mana kita melakukan instalasi hypervisor dan di atasnya akan kita dirikan banyak virtual machine untuk workload kita. Berkembangnya waktu dirasa virtual machine ini masih terlalu besar dan melakukan pemborosan secara resource. Nah, timbul yang namanya teknologi kontainer di situ. Jadi satu OS digunakan bersama-sama secara modular dengan beberapa kontainer di atasnya. Nah, perkembangan ini menggambarkan bahwa saat ini aplikasi itu benar-benar modular sekali. Jadi dia terdiri dari beberapa komponen yang kecil-kecil tetapi saling terkait satu sama lain. Hal itulah yang menyebabkan kebutuhan sebagai infrastruktur kita diletakkan di cloud itu sangat mempermudah karena konektivitasnya sudah di posisi global network. Daripada kita posisi ada di on-prem, nah kita masih memikirkan lagi bagaimana komunikasi antar aplikasinya, tentunya akan rumit sekali. Nah, untuk memulai juga akan sulit karena kita yang dipikirkan cukup banyak sekali dan dipersiapkan cukup banyak sekali. Dengan kita ada di cloud infrastructure, semuanya itu akan dimudahkan karena semuanya sudah ada di global network yang bisa kita akses kapan saja. Nah, tapi yang perlu dipikirkan bukan hanya kemudahan akses. Jadi kita ada di cloud infrastructure, kita perlu juga memikirkan secara scalability, secara reliability-nya. Nah, kita juga memikirkan bahwa aplikasi kita itu apakah aman ya. Jadi amannya dari sisi jika terjadi down bagaimana. Oleh karena itu mulai muncul teknologi yang namanya cluster, di mana terjadi automatic failover, dilakukan replika, itu secara reliability-nya. Kemudian yang sisi yang perlu kita pikirkan juga adalah terkait security, seperti yang disampaikan oleh tadi dari salah satu partner kami, yaitu Acronis ya, di mana Acronis menawarkan solusi cyber security di situ. Jadi meskipun semuanya semakin mudah, celahnya juga pasti semakin banyak gitu. Jadi kita juga harus memikirkan secara sisi security-nya. Acronis cukup mudah untuk dipasangkan di any workload yang kita pakai. Jadi kita nggak terlalu bergantung harus dengan requirement ini itu untuk bisa menggunakan Acronis sebagai cyber security. Nah, tadi ada Bapak yang bertanya terkait SLA-nya ya. Jika pakai Acronis itu bagaimana di Worek? Jadi kalau boleh saya sebutkan juga di sesi ini ya, kebetulan Worek itu punya infrastruktur sendiri untuk Acronis. Jadi Bapak saat menggunakan Acronis dari Worek, otomatis backup Bapak ada di Worek juga, di data center Worek. Tentunya dengan demikian SLA Bapak akan mengikuti SLA kami dalam secara network, power, dan secara data. Tapi secara SLA-nya protection tetap mengikuti SLA secara Acronis. Itu Pak yang bisa saya jawab. Oh ya, untuk security kami tidak hanya berpartner dengan Acronis saja sebagai satu solusi, tetapi ada banyak solusi security yang bisa kami tawarkan kepada Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan dari end user Bapak Ibu ya. Jadi tidak semuanya itu sebenarnya cocok dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu Worek hadir di sini itu sebagai yang merangkai solusi, bukan hanya
mendeliver satu produk aja. Kami tidak memasarkan satu jenis produk saja, tetapi kami akan menyesuaikan solusi yang kami deliver kepada Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Ada 4 jenis cloud yang sebelumnya itu ada 3, di mana ada private, public, dan hybrid. Dan tren sekarang itu timbul yang keempat karena perkembangan saat ini. Nah, keempat-empatnya itu bisa Worek deliver untuk kebutuhan Bapak Ibu. Tapi tidak semuanya sebenarnya cocok sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Semuanya ada case-case tertentu yang mungkin cocok atau mungkin cloud yang lain mungkin lebih cocok lagi gitu. Kita mulai dari yang awal, yaitu di private cloud. Private cloud ini adalah cloud yang jenisnya single tenant cloud. Jadi kami akan memprovide satu dedicated infrastructure. Kita bicara dedicated infrastructure, bukan dedicated server ya. Jadi kita bisa deliver satu server, bisa dedicated cluster, ataupun storage khusus buat Bapak Ibu. Jadi single tenant. Jadi tenannya ya Bapak Ibu aja. Itu kita namakan itu private cloud. Karena SLA network dan powernya akan ada ikut dengan Worek, ada di data center Worek gitu ya, bukan on-prem yang ada di tempat customer Bapak Ibu mungkin ya. Nah, kapan kita sebenarnya membutuhkan yang namanya private cloud? Ada beberapa case di mana kita sebenarnya merasa bahwa private cloud ini adalah solusi yang tepat bagi kebutuhan Bapak Ibu, yaitu jika kita berkaitan dengan regulasi. Mungkin kita ada terkait dengan fintech dan government di mana mereka memberikan syarat bahwa tidak boleh share secara servernya, itu bisa di kita. Atau ada beberapa sertifikasi yang dibutuhkan terkait keamanan data, terkait regulasi, itu mungkin lebih cocoknya dan lebih mudah untuk di-provide jika kita menggunakan private cloud tadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, workload Bapak Ibu itu sudah cukup besar sekali gitu yang dibutuhkan. Jadi kemungkinan seperti kita ngomong ada kebutuhan terkait aplikasi yang dibangun di mana perlu komunikasi internal saja antara back-end dan DB ya dengan database-nya. Nah, database-nya tidak mungkin di public, di post ke public kan nggak mungkin. Jadi kan ada tier di depannya yang untuk ngobrol dengan DB-nya. Mereka butuh ngobrol secara private network saja. Nah, tetapi load-nya ini sudah cukup besar sekali. Nah, itu mungkin lebih cocok kita menggunakan private cloud karena secara hitung-hitungan itu akan lebih efisien dan Anda akan merasa lebih aman pastinya. Meskipun nantinya front end-nya akan kita taruh di public cloud, itu tidak masalah karena kan mereka hanya memanggil back end aja, baru back end yang melakukan processing. Itu mungkin salah satu use case kapan kita menggunakan private cloud. Yang ketiga adalah kita ada membutuhkan custom. Ya, kalau custom otomatis kita tidak semudah itu untuk mengupload ISO sesuka kita sendiri. Contohnya OS-nya ini nggak disupport oleh banyak public cloud. Nah, itu private cloud lebih fleksibel untuk hal itu gitu. Jadi karena tidak semua OS itu sebenarnya di-provide sama provider public cloud. Ya. Atau kemungkinan aplikasi saya ini sebenarnya jalan cuma di OS tertentu yang sudah lama gitu. Nah, itu akan kesulitan kalau Anda meletakkan di public cloud dan sudah upgrade baru lagi, mereka sudah tidak disupport di public cloud. Nah, itu pilihannya mungkin di private cloud kita lebih fleksibel. Yang ketiga yang keempat ada juga kebutuhan beberapa licensing software itu menggunakan dongle.
Itu yang tidak bisa kita gunakan kalau kita menggunakan di public cloud. Karena dongle-nya tidak bisa ditranslate ke spesifik hardware, mau di-plug di mana si dongle tadi. Dan private cloud kelebihannya adalah kita lebih kontrol secara hardware fisiknya, kita bisa lebih lakukan, dan salah satunya yaitu terkait bandwidth ya, bandwidth untuk private cloud karena private tenant ya, jadi lebih bisa kita kontrol keinginannya seperti apa. Yang kedua jenis cloudnya adalah public cloud. Nah, kebetulan WOWREC ini saat ini juga punya sebuah public cloud, yaitu yang dinamakan Cloud Raya. Ada banyak feature yang ditawarkan oleh Cloud Raya, dan intinya adalah Cloud Raya ini berusaha untuk memberikan experience yang simple buat Bapak Ibu untuk memahami cara menggunakan public cloud yang selama ini dengan berbagai macam features yang tentunya akan sulit untuk dimengerti cara pakainya dan belum tentu kita pakai. Nah, jadi Cloud Raya ini memberikan simple experience untuk penggunaan public cloud. Kapan sebenarnya kita menggunakan public cloud? Jadi ada beberapa alasan kapan kita memilih public cloud. Salah satunya adalah kita hanya posisi coba-coba masih proses dev, tapi masih kecil sekali. Nah, daripada kita menyediakan satu private cloud, satu dedicated server yang tentunya cost-nya juga lebih gede daripada kita menggunakan public cloud. Nah, pilihan public cloud bisa digunakan untuk alasan seperti itu. Tetapi tidak semua dev bisa dilakukan di public cloud. Nah, ada kalanya kita memiliki tim dev yang cukup banyak juga. Gitu. Nah, untuk dev yang sebegitu besar, tetap pilihan dedicated server atau dedicated infrastructure itu tetap menjadi pilihan yang lebih baik. Kita bisa kontrol secara cost. Kalau secara public cloud, otomatis kita nggak bisa kontrol dev yang segitu besar. Mereka create VM, ya billing kita akan naik terus gitu. Karena kan semuanya pay per use. Itu yang perlu kita pikirkan. Dan di public cloud semuanya sangat fleksibel. Jadi kita butuh resource tambahan, kita tinggal scale up, otomatis resource-nya nambah, tapi tagihannya juga nambah. Resource itu sudah tidak kita pakai, tinggal kita matikan. Nah, otomatis tagihan kita akan turun. Nah, jadi sebegitu fleksibelnya public cloud untuk digunakan. Dan saat ini kenapa semakin banyak orang lebih memilih public cloud? Karena di public cloud itu sudah banyak platform as a service maupun software as a service yang mereka sudah provide di situ. Mereka sudah provide di situ, kita tinggal gunakan saja, tinggal bayar saja. Itu pilihan orang kenapa mereka menggunakan public cloud. Semuanya serba disederhanakan karena sudah tersedia di public cloud. Tetapi pilihan itu tetap harus dari diri kita sendiri yang menggunakan. Karena public cloud lebih banyak mengusung self-service. Jadi kita benar-benar harus mengerti cara menggunakan public cloud itu dengan yang tepat. Karena kalau kita menggunakannya tidak sesuai, ya billingnya tidak efisiensi, malah membengkak di situ. Yang ketiga ada hybrid cloud. Hybrid cloud ini dulu dikenal kita waktu di awal-awal itu migrasi antara on-prem dengan kita mulai ada aplikasi yang ada di cloud. Nah, itu sudah disebut hybrid cloud. Tapi berkembangnya saat ini hybrid cloud lebih banyak digunakan untuk private cloud yang dikombine dengan public cloud. Tidak semua workload itu bisa ditaruh di
cloud. Secara jujur saya sampaikan seperti itu. Ya. Saat ini ada banyak IoT yang dikembangkan manufacturing company, ya, jadi ada beberapa sensor di pabrik-pabrik. Nah, kita sama-sama tahu internet di Indonesia itu seperti apa dan seberapa besar bandwidth-nya. Jika kebutuhan sensor itu adalah mengirimkan sinyal real time per second dengan dengan banyaknya alat dalam waktu yang bersamaan, tentunya kemungkinan loss data kita secara real time dari sensor itu cukup besar. Itu tidak dapat dipungkiri, kita masih membutuhkan yang namanya on premise. Ya, itu. Tetapi dari pihak pengambil keputusan tentunya tidak butuh data itu. Yang dibutuhkan adalah sebenarnya summary dari data itu untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, yang kita namakan hybrid cloud ini sangat cocok untuk hal seperti itu. Jadi data di collecting secara on-premise, dikirimkan ke cloud untuk diproses summary-nya saja, dan yang akan dibuat, di-deliver dalam bentuk reporting. Nah, itu salah satu contoh bentuk pengaplikasian hybrid cloud yang mungkin dilakukan. Yang kedua adalah ada kalanya kita juga proses finance yang tidak boleh kita open ke publik. Ya, jadi kita ada pakai mungkin secara private cloud untuk finance server, ya, ditaruh di private. Semuanya digunakan menggunakan VPN ke kantor, site to site VPN. Nah, si kantor tidak perlu lagi invest secara capex, semuanya bisa opex dengan private cloud single tenant, aman buat dia. Ya, karena dari WOREC sendiri sekarang sudah ISO 27001, di mana kami secara security juga comply, ya. Nah, dari situ si finance bisa merasa nyaman, datanya tidak terekspos ke publik, tetapi ada kalanya secara aplikasi seperti marketplace mereka ataupun portal mereka yang berhubungan dengan customer tentunya butuh diakses secara publik dengan mudah untuk meningkatkan sales. Dan hasilnya nantinya akan tersimpan ke private cloud juga. Itu bisa salah satu use case yang bisa digunakan jika kita menggunakan hybrid cloud. Jadi tidak semuanya data itu harus sync, harus terekspos keluar. Karena sebenarnya kita bisa memilah-milah sebenarnya tables apa atau DB yang mana saja yang kita lakukan synchronize. Nah, itu bisa digunakan untuk di hybrid cloud. Nah, yang terakhir yang sekarang lagi ngetren, yang lagi keluar ini yaitu multi public cloud, ya. Jadi public cloud yang ada itu tidak apple to apple menyediakan semua platform as a service atau software as a service yang sama. Tidak semuanya. Tapi dengan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita sudah benar-benar masuk ke dalam aplikasi yang modular. Kita tidak perlu lagi tahu tempatnya sebenarnya. Yang penting adalah kami terhubung semuanya dalam global network yang dinamakan internet tadi. Nah, dari situ itu memudahkan kita untuk melakukan pemilahan. Oh, kita butuh software as a service di public cloud A. Tapi software as a service itu ada lagi yang di public cloud B yang kita butuhkan yang tidak ada di public cloud A. Itu bisa kita gunakan. Nah, tetapi public cloud C ini memiliki efisiensi secara cost. Dan sebenarnya saya nggak terlalu banyak komunikasi dengan A dan B, tetapi bentuknya hanya beberapa
summary report aja yang perlu saya send ke public cloud A atau public cloud B untuk diolah lebih lanjut lewat SaaS-nya tadi untuk dihasilkan decision support system di situ. Nah, itu kita bisa menggabungkan beberapa public cloud dengan beberapa feature yang mereka miliki. Tetapi tetap melakukan perhitungan efisiensi dari sisi kita secara cost. Nah, itu yang banyak mulai dilakukan oleh beberapa company, bahkan yang mungkin enterprise level, di mana mereka sudah mulai pusing dengan dolar yang terus naik, nggak pernah turun-turun. Nah, itu tagihannya juga pusing juga ya. Padahal di Worek public cloud-nya masih rupiah, masih harganya ya tetap aja meskipun dolar naik seperti itu. Nah, itu bisa jadi pilihan kenapa kita akhirnya memilih multi public cloud untuk kita gunakan, karena kebutuhan atas software as a service atau platform as a service yang tidak ada di hanya satu public cloud saja, ataupun dia ada tapi mahal untuk load yang lain. Secara singkat, benefit kita menggunakan cloud sebagai solusi yaitu adalah secara SLA. Kalau ada infrastruktur itu ada di kita harus memikirkan secara lifetime power kita memikirkan lifetime network kita, itu juga bukan suatu cost yang murah juga. Tapi di cloud itu urusannya si cloud provider. Nah, di cloud juga cloud provider pasti disupport oleh certified engineer di situ yang bisa membantu kita jika ada problem. Kita nggak perlu investment SDM untuk berbagai bidang dengan cost SDM yang tidak murah juga tentunya. Dan sebuah cloud infrastructure pasti sudah teruji secara scalability, reliability, dan tentunya pasti security-nya juga menjadi concern mereka gitu. Yang jika kita semuanya sediakan sendiri, itu tentunya merupakan nilai yang fantastis juga. Kita bisa lebih efisien dan efektif hanya berpikir terhadap workload kita yang butuh kita create, tanpa perlu memikirkan lagi secara infrastruktur yang bisa di-create dalam waktu sangat cepat, bahkan instan tadi. Cloud infrastructure juga pastinya cloud provider itu disupport dengan responsif dari supportnya 24/7. Kita tidak perlu lagi mikirin lagi hard disk rusak harus ganti, beli dulu, ajukan anggaran, budgeting, itu nggak perlu, itu urusannya cloud provider, kita nggak perlu memikirkan itu lagi. Dan otomatis secara patching dan sebagainya juga dipikirkan oleh cloud provider. Kita tidak perlu pusing-pusing lagi untuk urusan hal itu. Dan yang terakhir adalah kenapa Worek ya, karena sebenarnya seperti yang tadi diceritakan tentang histori Worek mulai hadir itu sudah sebagai managed service provider di awal. Kami konsisten secara 20 tahun untuk memberikan layanan ke customer. Kami selalu berusaha untuk mendeliver solution, bukan produk. Jadi kami tidak pernah terikat dengan satu produk, tetapi kami selalu berpikir bagaimana bisa memberikan solusi yang terbaik dan tepat bagi customer maupun end user dari partner-partner kami. Dan data center untuk Worek itu keseluruhannya, yang Worek Indonesia itu ada di Indonesia, yang di Worek US juga ada di US. Jadi Anda bisa tenang jika ditanya, meskipun Anda menggunakan public cloud Worek, ditanya di mana saya letakkan data saya, bukan Anda tidak tahu tempatnya, tapi Anda pasti tahu letaknya. Worek ada di mana? Worek pasti semua data centernya ada di Indonesia. Nah, kita juga tidak pernah melakukan vendor lock. Ada beberapa public cloud Anda masuk bisa dengan mudah,
keluar tidak dengan mudah. Mereka membatasi berapa bandwidth yang Anda bisa keluarkan setiap harinya. Nah, itu tidak pernah dilakukan oleh Worek. Dan kemudian kami juga sebagai service provider license untuk beberapa license yang dibutuhkan jauh lebih murah jika Anda lakukan di cloud provider Worek, karena kami bisa memberikan service provider license agreement kepada Anda sekalian yang pay-nya hanya per bulan, tidak hanya langsung bayar per tahun ya subscription-nya, atau bayar di depan seluruhnya, itu bisa jatuh lebih murah. Kami untuk segala isu yang terjadi kami support dengan ticketing system, dan support kami ada tier 1, tier 2, tier 3 yang siap untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan Anda. Dan yang terakhir, note dari saya, don't worry about your needs, just start with Worek to do it on cloud. Terima kasih.